Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Mosu. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman pada hari ini pada kondisi yang terbaik kan tentunya. Pada kesempatan kali ini saya menerima permintaan dari salah satu teman kita, seorang ibu yang beralamat di Komplek Puridago, Antapani, Bandung. Oke, salam kepada semua warga Komplek Puridago, Antapani, Bandung. Oke. Beliau meminta kepada saya bagaimana sih untuk menjelaskan tata cara, terutama untuk menjelaskan matematika pecahan, mengubah pecahan kepada bentuk desimal dan mengubah pecahan kepada bentuk persen. Oke, ini khusus putrinya yang sedang duduk di kelas 5 SD. Oke, baiklah. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum saya membahas tentang bagaimana merubah pecahan kepada bentuk desimal, nah ini yang terlebih atau yang penting untuk diingatkan kepada putra-putrinya. Nah ini mudah-mudahan putra-putrinya sudah mulai menghafal ya tentang perkalian, atau kalau bahasa kita mah raraban ya dulu ya. Mudah-mudahan hafal ya. Oke. Selamat menyaksikan, kita bahas pecahan, mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Selamat mengikuti. Baik, kita bahas tentang mengubah pecahan kepada bentuk desimal. Nah, sebelum saya melanjutkan, nah alangkah baiknya teman-teman semua sudah mengerti bagaimana cara membagi kurung ya. Nah, ini sudah disampaikan pada video saya yang sebelumnya. Silahkan ditonton dulu. Nah, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, baik. Untuk memahami tentang bagaimana mengubah pecahan kepada bentuk desimal, saya contohkan saja langsung supaya lebih praktis, lebih hemat ya waktunya. Baik, kita bahas. Nah, untuk mengubah pecahan kepada bentuk desimal, nah ini saya contohkan saja. Misalkan di sini ada yang pertama contohnya 4/5. Nah, cara mengubahnya berarti di sini 4 dibagi 5. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, karena 4 ini lebih kecil dari 5, maka kita pakai 0. 0 dulu di sini di koma, maka di sini tambahin 0. Sekarang kita lihat 5 perkalian 5 yang kalau dikalikan jadi 40. Nah, ini diharapkan kepada putra-putrinya atau pada siswanya. Nah, ini mengerti tentang raraban ya, atau perkalian-perkalian ya, 1 sampai 10. Jadi 5 kali berapa yang jadi 40 kalau dilihat dari rarabannya atau perkaliannya, yaitu 5 kali 8. Sehingga di sini tulis 8, 8 kali 5 40 ditulisnya. Maka di sini dikurangi 0. Maka hasilnya 0,8. Maka di sini 0,8. Mudah kan? Baik, contoh yang kedua yaitu di sini saya tuliskan 9/4. Jadi cara menulis pembagiannya di sini 9 dibagi 4. Jadi 9-nya ada di dalam, 4-nya ada di luar ini ya. Nah, sekarang karena 9 lebih besar dari 4, maka 4 kali berapa yang dekat sama 9? Ya, di proses video saya yang sebelumnya sudah dijelaskan. 4 kali yang dekat sama 9, 4 kali 2. Maka 2 kali 4, 8 dikurangi ya. 9 kurang 8, 1. Nah, karena 1 ini lebih kecil dari 4, maka di sini kita tambahkan koma dulu. Sehingga di sini tambahin angka 0 ya. Jadi nilainya 10. Sekarang 4 kali berapa yang dekat sama 10? Yaitu 4 kali 2. 2 kali 4 dapatnya 8. Ketika dikurangi 10 kurang 8 dapatnya 2. Nah, karena di sininya sudah ada koma, ketika dia 2-nya lebih kecil dari 4, otomatis dia sudah nambahin 0. Bisa dipahami ya? Sehingga nanti 4 kali berapa yang jadi 20? Ya 4 kali 5. Jadi 4 kali 5 dapatnya 20. Ketika dikurangi 0. Maka hasilnya 2,25. Bisa dipahami? Cukup mudah kan? Baik, untuk selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan kepada bentuk persen? Nah, sebelum membahas mengubah pecahan kepada bentuk persen, yang harus dipahami biasanya persen itu artinya per 100. Jadi kita harus mengerti dulu per 100 itu bisa didapatkan dari angka berapa saja ya.
Jadi konsep dasarnya yang kita harus pahami bahwa 100 itu bisa didapatkan dari 2 kali 50. Tuh ya. Kemudian bisa juga 4 dikali 25. Kemudian 5 dikali 20. Nah, minimal ininya paham ya. Cuma nanti ada soal-soal tantangan. Misalkan di sini 8. 8 dikali, nah setengah dari 25, yaitu 12,5 paling ini ya. Dan paling nanti ada lagi 2,5 dikali 40. Jadi bisa juga dari setengah dari sini dibagi 10-nya 2,5 dikali 40. Nah, paling nanti mohon ini ya Kak, di syukur-syukur ini hafal. Jadi syukur-syukur ini hafal ya. Dari 100 itu bisa didapatkan dari apa saja. Nah, cuma yang sering keluar dari soal itu sampai ini saja. Nah, sampai situ aja. Minimal 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 20. Itu ya. Baik, kita lihat pada contoh-contohnya. Bagaimana tadi mengubah pecahan kepada bentuk persen. Nah, misalkan di sini contoh yang pertamanya, misalkan di sininya 6/5. Nah, ini berapa persen? Nah, yang kita harus pahami adalah, lihat di sini 5 supaya jadi 100, maka harus dikali berapa? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tinggal dikali 20, sehingga nanti ini perpanjang dikali 20, 6 juga dikali 20. Maka nanti 6 dikali 20, 120 per 5 kali 20 dapatnya 100. Maka otomatis di sini 120%. Gampang ya? Oke. Baik, kemudian yang kedua, misalkan di sini ada katakanlah 7/4. Nah, ini berapa persen? Nah, berarti yang kita harus pahami, 4 ini supaya jadi 100 dikali berapa? Kali 25 ya. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Maka ini perpanjang kali 25 dikali 25. Sehingga nanti hasilnya menjadi 7 dikali 25, maka dapatnya 175 per 4 kali 25, 100. Maka dapatnya 175%. Bisa dipahami ya? Nah, gimana kalau ada soal tantangannya? Tantangannya misalkan di sini katakanlah 3/8. Itu berapa persen? Nah, ini yang agak tantangan yang tadi ya. Jadi 100-nya 8 kali berapa yang jadi 100? Nah, ternyata dikali yang tadi ya, 12,5. Maka ini kita hapus dulu. Perpanjang, maka 8 kali 12,5. 3 juga kali 12,5. 3 kali 12,5 dapatnya 37,5 dibagi 100. Maka dapatnya 37,5%. Cukup mudah ya. Oke, itu bagaimana cara mengubah pecahan ke bentuk persen. Ya, mudah-mudahan dengan trik atau cara seperti ini mudah dipahami. Begitu teman-teman, mudah-mudahan penjelasannya bisa membantu. Oke, bagi teman-teman yang memiliki permasalahan pelajaran khususnya ya, untuk matematika, fisika, kimia, baik tingkat SD, SMP pun SMA, silahkan saja kirimkan, bisa melalui di sini. Oke, apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini ya. Tentunya juga untuk mengembangkan channel ini untuk lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih atas kepercayaannya selama ini dan supportnya selama ini. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.